Ini kita akan menjelaskan tentang strategi jungling dan ganking untuk hero-hero yang sedang meta sekarang ini. Tapi sebelum kita mulai di sini, gue akan menjelaskan hal penting yang masih banyak player yang belum tahu. Banyak orang yang masih percaya bahwa jungle item itu masih akan ngasih pengurangan EXP untuk 4 menit pertama kalau mereka membelinya. Sebenarnya ini sudah nggak berlaku lagi. Di patch yang sekarang, hal tersebut udah dihilangkan dan kalian sekarang bisa beli jungle item dari awal tanpa harus kena hukuman pengurangan EXP. Juga hal penting lainnya yang banyak orang masih bingung adalah gimana cara kerja untuk pengurangan damage saat ngebuff. Di patch sebelumnya, setelah menggunakan retribution, maka kalian akan menerima lebih sedikit damage untuk beberapa detik kalau kalian sudah punya jungle item ya. Nah, kalau sekarang kalian akan menerima pengurangan damage hanya dengan jungle item. Ini adalah damage yang diterima kalau kalian nggak pakai jungle item. Dan ini adalah ketika dia udah punya jungle item. Jadi disarankan kalian selalu beli jungle item untuk mengurangi jumlah damage yang akan kalian terima. Sebelum kita mulai pembahasan mendalam ke masing-masing hero, mari kita pahami dulu tentang prioritas buff, yaitu siapa yang harus atau diutamakan untuk mengambil buff. Selama fase early game, prioritas buff adalah untuk assassin, terutama Fanny dan Hayabusa. Lalu diikuti oleh mage, fighter, marksman, support, dan tank. Nah, kalau pada early game, damage yang dihasilkan assassin dan mage lebih baik kalau dibandingkan dengan marksman. Jadi lebih baik kalau membiarkan mereka farming di awal untuk bikin tim kalian lebih unggul dari lawan. Alasan kenapa kita taruh fighter duluan daripada MM adalah karena meta hero seperti Chow, Lapu-Lapu, Tamus, Leomord, mereka ini bisa dapat lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan yang didapatkan MM. Terkadang prioritasnya akan berubah kalau kalian sudah masuk late game. Tapi dalam hal ini, orang udah punya lebih dari 3 item attack, jadi tetap assassin yang harus jadi prioritas buff di late game. Juga dalam hal ini kebanyakan mage udah bikin item cooldown reduction dan mana, jadi nggak terlalu diprioritaskan buff untuk mereka. Sementara marksman udah punya item yang siap, jadi di sini mereka diutamakan ngebuff bandingkan mage pada fase late game. Sekarang bonus 10% damage yang dihasilkan dari buff jadi signifikan dan mereka bisa mulai ngasih damage yang sakit ke musuh. Tapi player solo biasanya cuma peduli apakah mereka dapat buff atau tidak, tanpa peduli siapa yang harus diutamakan. Sekarang kita mulai pembahasan detail dari masing-masing role. Ya, pertama dimulai dengan assassin. Dari meta assassin, kita bisa mengkategorikan mereka ke 3 bagian, yaitu mid laner, solo lane, dan juga side lane. Untuk kategori mid lane, tetap ada Gusion dan Lancelot. Untuk solo lane, Hayabusa dan Fanny adalah yang terbaik untuk meta assassin sekarang ini. Dan Hellcard serta Selena ada di side lane. Itu berarti mereka harus pergi ke lane dengan hero lainnya seperti mage atau tank. Sekarang kita cari tahu gimana seharusnya pergerakan kalian sebagai mid lane assassin saat menggunakan strategi 212 yang terkenal itu. Pertama-tama kalian harus pergi ke masing-masing lane dan membersihkan wave minion pertama. Lalu kalian harus manggil tank yang dari atas buat ngebantu kalian buat ngambil buff. Usahakan jangan pakai retribution saat ngambil buff.
Setelah kalian ngambil buff, berikutnya adalah ikuti tank untuk ngambil creep di top lane. Setelah itu, coba untuk rotasi ke lane lain untuk ngegeng musuh dan mendapetin kill kalau kalian memungkinkan. Juga jangan tinggalin mid lane setelah 3 menit ke atas. Kalau enggak, maka musuh pasti akan nge-push tower kalian. Tapi kalau kalian pakai formasi 2-2-1, maka berikut adalah yang harus kalian lakukan. Setelah kalian pergi ke lane masing-masing, Gusion harus membersihkan wave minion pertama. Suruh Kaja untuk roaming supaya kalian bisa dapat EXP maksimal dari gelombang minion. Setelah itu mintalah Kaja untuk ngebantu kalian buat ngambil buff. Setelah kalian ngambil buff, maka kalian berdua harus pergi ke top lane buat mengamankan creep atau kepiting. Tapi jangan berhenti di sini. Sementara kalian berempat ada di top lane, maka cobalah buat dive ke tower musuh dan dapat 1 atau 2 kill. Nah, dalam hal ini musuh yang ada di mid lane atau di bottom lane akan naik ke atas buat ngebantu teman mereka. Gunakan kesempatan ini untuk membegal mereka di perjalanan. Karena di sini kalian unggul dalam jumlah angka. Dalam hal ini mungkin turtle udah muncul ya, jadi cobalah buat mengambilnya. Setelah ngambil turtle, keempat hero harus ke mid lane buat ngegeng dan membunuh 1 atau 2 musuh lalu nge-push towernya. Lalu lakukanlah geng secara strategis untuk meningkatkan keunggulan kalian. Dan ini adalah tujuan dari strategi 2-2-1 yang bisa dilakukan oleh role lain juga. Kalian harus ingat strategi yang satu ini ya, karena buat hero-hero yang lain itu juga mirip-mirip caranya. Ini adalah cara kalau teman kalian gak bantuin ngambil buff. Pertama-tama arahkan ke arah monster yang besar, maka monster yang kecil akan mati dengan cepat. Usahakan simpan retribution untuk ngambil kepiting yang ada di top lane. Dalam hal ini kalian bisa juga tetap di mid, terus membersihkan jalur, lalu rotasi ke atas atau langsung ngegeng. Kalau kalian lihat ada kesempatan, musuh yang ada di mid nggak akan nge-push tower di awal game, jadi kalian bisa menghajar mid lane. Sekarang untuk assassin yang solo lane, kalian punya 2 pilihan. Pertama-tama kalian bisa gabung pergi ke mid, lalu habiskan minion, lalu ambil buff. Setelah itu lanjutkan ke top lane dan mulai farming di sana sekaligus ngegeng musuh. Atau bisa juga kalian ke lane masing-masing dulu, terus bersihin jalur dan datang lagi buat ngambil buff. Ya berharap aja teman kalian gak ngambil buffnya ya. Biasanya sih suka diambil kalau kalian main solo. Nah, untuk mengatasinya maka usahakan kalian bersihkan jalur atas secepat mungkin yang kalian bisa. Lalu datang lagi buat ngambil buff dan curi dengan retribution. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut farming lagi dan ngegeng musuh. Untuk assassin side lane maka ikuti strategi 2-2-1 yang udah dijelaskan tadi. Strateginya sama, yaitu melakukan ganking adalah tugas paling penting yang harus dilakukan side lane assassin. Ini adalah tips singkat gimana caranya kalian bisa ngambil buff sendirian dengan cepat saat menggunakan Selena. Ini caranya kalau kalian ada di top lane. Berdasarkan meta pada mage, maka bisa dibagi menjadi mid lane mage dan side lane mage. Mage yang punya mobilitas tinggi kayak Harley, Kagura, Alice, dan Harit itu jatuh di kategori ini. Mereka bisa berotasi dan ngegeng dengan baik dibandingkan dengan side lane mage. Nah, kalau mage yang mobilitasnya rendah tapi punya damage yang tinggi, maka lebih baik
main di side lane. Mereka bisa dengan mudah nge-push lane mereka dan bantu nge-gank dari mid. Karena farming benar-benar dibutuhkan untuk side lane mage, maka kalian ikut saja strategi 221 yang sama dengan mid lane assassin tadi. Dan sekarang kita bahas soal marksman. Berikut adalah beberapa marksman yang bisa kalian andalkan di meta sekarang ini. Mereka ini punya mobilitas yang bagus, punya skill untuk kabur, dan sangat kuat di late game. Ya kecuali Kimi ya yang udah kuat dari awal game. Nah karena marksman ini lemah di early game, maka disarankan kalian farming di side lane dan bantu ngegank sebanyak yang kalian bisa. Kalian boleh ngambil buff kalau nggak ada hero yang diutamakan buat ngambil buff. Atau ketika kalian udah punya 3 lebih item dan mage dari tim kalian udah menyelesaikan item cooldown dan mana regen. Dan juga harus pakai retribution kalau kalian di solo lane supaya bisa farming dengan baik. Tapi pastikan kalian jago main MM ya sebelum kalian nyoba tips yang satu ini. Lalu pergi ke turtle lane kalau kalian solo. Nah kesempatan musuh buat nge-gank di sana sangat sedikit. Farming dan bantu gank sebanyak mungkin yang kalian bisa. Dan terakhir yaitu fighter. Fighter ini bisa dibagi jadi fighter side lane dan fighter solo lane. Fighter seperti Min Sitar dan Lapu-Lapu adalah fighter side lane. Bagaimanapun kuatnya mereka tetap butuh asisten. Tugas utama mereka adalah membantu teman satu lane-nya dan membantu ganking. Di lain sisi, hero seperti Leomord dan Tamus bisa dengan mudah solo di lane turtle. Tugas utama mereka adalah melakukan tekanan ke musuh mereka ketika musuh sedang farming. Mereka harus menekan lane dan farming lalu melakukan gank. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tips jungling dan ganking yang bisa di-share. Mudah-mudahan dari video kali ini kalian bisa belajar sesuatu ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.